Setelah proses persidangan berlangsung sebulan, hakim akhirnya membacakan vonis bebas Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, usai dituduh menganiaya anak oknum anggota polisi. Sidang putusan ini berlangsung di PN Andulo, Konawe Selatan, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Hakim menyatakan, Supriyani divonis tidak bersalah atas tindak pidana pemukulan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui, Majelis Hakim dipimpin Stevi Rosano beranggotakan Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati Kusumo. Pembacaan vonis bebas Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, berlangsung sejak pukul 9.30 WITA hingga pukul 10.30 WITA. Dalam putusannya, Stevi Rosano menyatakan, Supriyani SPD, 36, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap bocah kelas 1 SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Hal ini berdasarkan alat bukti, keterangan saksi ahli dan saksi di TKP yang dihadirkan kuasa hukum Supriyani di persidangan yang digelar sejak Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU, ujar Stevi Rosano. Stevi menyatakan, memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju motif batik dan celana panjang dikembalikan kepada orang tua murid SD dan sapu ijuk dikembalikan kepada para guru sekolah, kata Stevi Rosano. Pernyataan hakim disambut riuh pengunjung sidang. Beberapa orang guru sekolah yang sudah menanti di belakang kursi Supriyani langsung bergerak menuju ke arah guru Supriyani dan memeluk honorer yang sudah mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan sejak tahun 2009 itu. Ditemui usai sidang, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan mengatakan, bersyukur hakim memvonis bebas guru Supriyani. Hal ini, kata Andre, berarti ibu dua anak ini tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Apresiasi kepada majelis hakim sudah mengadili perkara ini sebaik-baiknya. Kita bisa dengar tadi berdasarkan alat bukti majelis hakim mengatakan tidak cukup alat bukti untuk membuktikan Supriyani bersalah, ujar Andre Darmawan. Dia mengatakan, hanya ada keterangan saksi anak yang tidak disumpah. Namun, keterangannya tidak sesuai dengan luka yang dialami bocah SD yang mengaku dipukul. Andre memaparkan, salah satu alasan Supriyani divonis bebas karena keterangan saksi anak tidak sesuai ini berhubungan dengan hasil visum, keterangan dokter forensik, ahli psikologi forensik serta saksi-saksi di TKP. Kami berterima kasih, hakim mempertimbangkan semua bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, ujar Andre. Dia menegaskan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihaknya yakni mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan rekayasa hukum di kasus Supriyani. Dia melanjutkan, pihaknya akan menunggu 1 minggu setelah sidang putusan untuk memberikan kesempatan kepada JPU apakah akan melanjutkan kasasi atau upaya banding lainnya. Sebelumnya diberitakan, Supriyani, 36, seorang guru di Konawe Selatan harus mendekam di lapas perempuan Kendari usai dipaksa mengakui telah menganiaya seorang bocah kelas 2 SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Sejak Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, guru yang masih berstatus honorer itu mendekam di balik jeruji besi. Pada April tahun 2024, setelah kasus bergulir di polisi, pihak Supriyani berupaya berdamai dengan keluarga bocah SD yang mengaku dipukul. Alasannya, dia membantah menganiaya bocah SD tersebut. Namun, pihak orang tua murid tidak mau mengamini permintaan guru honorer yang mengajar sejak 2009 itu. Kata pihak keluarga Supriyani, orang tua bocah SD yang mengaku sempat meminta uang damai hingga 50 juta rupiah melalui Kanit Reskrim. Namun, Supriyani tidak menyanggupi karena tak memiliki duit. Selain itu, Supriyani juga mengaku tidak pernah memukul korban. Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi di TKP. Dari beberapa saksi yang dihadirkan, tidak ada yang melihat Supriyani memukul anak oknum anggota polisi itu.
Hanya ada satu orang anak yang dihadirkan polisi di PN Andulo yang bersaksi dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan saksi lainnya. Diketahui, Supriyani mendapat simpati publik karena statusnya hanyalah seorang guru honorer biasa. Dia menerima insentif tiap 3 bulan sekali. Dari keterangan Supriyani, gajinya tiap bulan hanya sebesar Rp300.000. Jumlah ini sangat sedikit untuk menghidupi keluarga. Padahal, dia harus menghidupi 2 orang anaknya yang berumur 14 tahun dan 2 tahun. Sedangkan suaminya hanyalah seorang petani di kampung. Rentetan sidang telah dijalani Guru Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap siswa yang terjadi pada 24 April 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Supriyani mengajukan pleide atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU menolak pleide dan menganggap Supriyani melakukan pemukulan ke siswa. Menurut JPU, pleide yang diajukan tidak serta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa. Meski pleide ditolak, Supriyani dituntut bebas lantaran aksi pemukulan sebagai bagian dari pendidikan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis hakim terhadap Supriyani digelar pada Senin, 25 November 2024. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, membacakan agenda sidang selanjutnya saat menutup sidang pleide pada Kamis, 14 November 2024. Diketahui, tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Para murid Supriyani yang ditemui di Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito merasa kaget dengan kasus pemukulan yang menjerat gurunya. Menurut mereka, Supriyani tak pernah melakukan pemukulan selama mengajar. Para murid meminta Supriyani dibebaskan dan bisa kembali mengajar. Salah satu murid bernama Fidela mengaku tak pernah diberi hukuman fisik oleh Supriyani meski tak mengerjakan tugas. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, berharap majelis hakim memvonis Supriyani bebas. Sementara itu, Supriyani mengaku tidak melakukan pemukulan dan berharap divonis bebas.